Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan membahas pretest seleksi PPG dalam jabatan 2022 dan kita sudah sampai di part 3 teman-teman untuk tes potensi akademik, dan kali ini khususnya kita akan membahas mengenai kemampuan verbal atau analogi kata teman-teman. Oke? Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan prediksi-prediksi soal terbaru dari Mimin, oke? Terima kasih teman-teman. Kita langsung saja lihat soal apa saja yang akan kita bahas hari ini. Oke, soal kita ada 10 teman-teman. Kita langsung akan mulai membahas yang pertama. Oke, yang pertama, kubur ziarah sama dengan A, surga pahala, B, neraka dosa, C, belajar kerja, D, kamar tidur, E, debu menyapu. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Buat kalian yang mau ikut jawab, silahkan videonya di pause dulu, kemudian dijawab apa teman-teman jawabannya. Jadi untuk menjawab padanan kata ini, kita harus mencari tahu apa kata kunci hubungan antara kubur dan ziarah ini teman-teman ya. Nah, di kubur tempat orang ziarah itu teman-teman ya. Kubur tempat orang ziarah. Kira-kira jawabannya apa? Surga tempat pahala? Enggak ya. Neraka tempat dosa? Belajar tempat kerja? D, kamar tempat orang tidur ya, tempat tidur. Berarti yang benar adalah yang D teman-teman ya. Kubur tempat orang berziarah, kamar tempat orang tidur ya. Kalau yang E, debu menyapu, bukan. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah yang D teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Musang domba. A, katak ular, B, nila susu, C, pagar tanaman, D, musuh teman, E, sapi susu. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat dulu kata kunci antara musang domba. Mungkin teman-teman ingat salah satu pepatah, musang berbulu domba. Nah, jadi ini sering dipasangkan antara musang dan domba dan menunjukkan sesuatu yang ini jahat, yang ini baik ya. Musang ini sesuatu yang jahat, yang ini sesuatu yang baik. Dan dia sering dipasangkan. Musang berbulu domba, seperti itu ya. Jadi pasangannya ini ada yang baik dan ada yang jahat, teman-teman ya. Ini jahatnya, ini baiknya. Oke, kita lihat katak ular. Katak sering dipasangkan dengan ular enggak? Enggak ya, bukan ya. Nila susu, bukan dipasangkan dengan susu nila ini ya. Biasanya racun ya baru ada susu, atau apa nih yang lain, silahkan kalian komen teman-teman ya kalau susu pasangannya apa. Kemudian pagar tanaman. Pagar ini pagar makan tanaman baru ada teman-teman ya, tapi ini bukan sesuatu yang jahat dan ini bukan sesuatu yang baik ya. Tidak tepat jika dianalogikan dengan dipasangkan dengan musang berbulu domba kayak gitu. Kemudian yang D, musuh teman. Nah, ini musuh ini sesuatu yang jahat, teman ini sesuatu yang baik ya, dan dia sering dipasangkan. Ya, sering dipasangkan. Jadi jawabannya ini juga yang D teman-teman ya, menurut Mimin ya. Musang ini adalah musuh kita, bisa juga seperti itu ya. Musang itu adalah sesuatu yang menunjukkan musuh, domba itu menunjukkan sesuatu yang domba itu teman ya teman-teman ya. Jadi musang berbulu domba itu artinya adalah musuh, tapi seperti teman gitu ya. Jadi sama-sama analoginya ya, ada yang jahat, musuh ini jahat, kemudian teman ini baik. Jadi itu menurut Mimin teman-teman. Jika kalian punya analogi yang lain, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Kira-kira kata kunci yang lebih tepat untuk nomor 2 ini apa teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Mobil garasi sama dengan pesawat terbang titik-titik. A, bandara, B, landasan, C, hangar, D, landasan pacu, E, lapangan. Oke, mobil hubungannya dengan garasi apa teman-teman? Oke, ditempatkan ya. Mobil ini tempat penyimpanannya adalah garasi ya, tempat penyimpanan.
Sedangkan pesawat terbang ini tempat penyimpanannya adalah apa teman-teman? Bandara bukannya, landasan juga bukan. Yang benar itu adalah pesawat terbang itu ditempatkan di hangar ya. Jadi garasinya pesawat terbang itu bukan garasi ya, tapi hangar. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Helm kepala sama dengan terompah titik-titik. A kaki, B kepala, C tangan, D lengan, atau E leher. Helm digunakan untuk menutup kepala teman-teman ya, digunakan untuk menutup kepala. Sedangkan terompah digunakan, helm digunakan di kepala, terompah digunakan di kaki teman-teman ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah A. Terompah digunakan di kaki. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sipir titik 2 penjara sama dengan A. Polisi patroli, B. Pelayan restoran, C. Kiper gawang, D. Guru sekolah, atau E. Kekasih tetangga. Kita lihat antara sipir dengan penjara ini hubungannya apa teman-teman? Sipir menjaga penjara, atau bisa juga penjara dijaga oleh sipir gitu teman-teman. Nah, yang tepat itu apa? Polisi menjaga patroli, bukan teman-teman ya. Pelayan menjaga restoran, tidak juga. Kiper menjaga gawang, ya ini ya teman-teman ya. Menurut Mimin yang ini, kiper menjaga gawang lebih tepatnya ya. Guru menjaga sekolah bukan, kekasih menjaga tetangga juga bukan. Jadi yang tepat itu kalau sipir tugasnya menjaga penjara, kalau kiper tugasnya menjaga gawang. Jadi tugasnya apa teman-teman ya? Tugas menjaga apa? Itu teman-teman ya tugasnya. Kalau teman-teman punya kata kunci yang lain silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bawang siung sama dengan titik-titik. A. Buku lembar, B. Pakaian kodi, C. Telur butir, D. Kain meter, E. Baju lusin. Kita lihat di sini bawang siung. Yang dinamakan siung pada bawang, misalkan ini ada bawang teman-teman, ada bawang, anggap saja begini. Nah, di sini kan ada slice-slice-nya ya, biji-bijinya lagi yang kecil-kecil. Gitu ya teman-teman ya, anggap saja ini bawang. Nah, ini biji-biji yang kecil ini yang disebut dengan siung teman-teman, siung. Inilah siungnya. Nah, kira-kira analogi yang tepat yang sama ya dengan bawang ini siung, satu siung bawang itu apa teman-teman? A. Satu lembar buku, kodi pakaian. Kalau kodi ini banyaknya ya, banyaknya pakaian, ada kodi, ada lusin gitu teman-teman. Jadi ini bukan, ini menunjukkan jumlahnya ya, kalau ini jumlah pakaiannya. Jadi ini bukan jawabannya. Telur butir, satu butir telur. Kalau telur ini teman-teman nggak ada bagian-bagiannya ya, adanya kuning telurnya. Jadi tidak ada bagian-bagian kayak bawang ini. Jadi ini juga kurang tepat teman-teman. Lebih tepat yang A ya dibandingkan dengan yang C. Kemudian yang D ini kain meter kalau ini ukurannya. Kemudian baju lusin ini sama halnya dengan yang B, ini juga bukan jawabannya teman-teman. Ini juga bukan, jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Jadi kalau buku kan punya lembaran-lembaran di dalamnya, punya lembaran-lembaran. Sini di dalamnya ini. Nah, di dalamnya bagian-bagian yang di dalam ini disebut dengan lembaran. Sama halnya dengan bawang, bagian-bagiannya disebut dengan siung. Kalau buku bagian-bagiannya disebut dengan lembar. Jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang A teman-teman ya. Lembar buku. Kalau bawang, siung bawang, satu siung bawang. Gitu teman-teman. Jadi nomor 6 ini jawabannya A teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kacang kulit sama dengan A. Buku sampul, B. Hadiah bingkisan, C. Rumah halaman, D. Rambut topi, atau E. Jari cincin. Kacang kulit ini hubungannya apa teman-teman? Kacang selalu ditutupi dengan kulit, selalu teman-teman ya. Selalu ada kulitnya, kacang selalu ada kulitnya, atau kacang selalu ditutupi oleh kulit. Kira-kira yang benar yang mana? A. Buku selalu ditutup oleh sampul, hadiah selalu ditutup oleh bingkisan. Hadiah apa selalu dibingkis teman-teman ya? Tidak teman-teman ya, ada juga yang tidak berbentuk bingkisan ya, hanya ditutup saja. Kemudian rumah ditutup dengan halaman, tidak ya.
Rambut selalu ditutupi oleh topi. Kadang juga orang nggak pakai topi, nggak apa-apa teman-teman ya, jadi ini kurang. Kemudian yang E, jari selalu ditutupi oleh cincin, tidak juga ya. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Kalau kacang selalu ditutup oleh kulit, maka buku selalu ditutup oleh sampulnya teman-teman ya, oleh sampul. Jadi nomor 7 ini jawabannya yang A teman-teman menurut Mimin. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pengarang penerbit buku. Nah ini ada 3 padanan ya teman-teman ya. Sama dengan apa? A. Pelukis lukisan narator. B. Penyanyi dapur rekaman kaset. C. Pemahat batu candi. D. Montir sepeda motor bengkel. Atau E. Penulis pengarang pelukis. Kalau kalian mau ikut jawab silahkan di pause dulu videonya. Oke, jika sudah, jawaban kalian apa? Nah, yang kita lihat dulu pengarang penerbit buku. Ini kata kuncinya apa yang tepat teman-teman? Jadi pengarang, kalau karangannya dibawa ke penerbit, pengarang ke penerbit, maka hasilnya akan jadi, karangannya itu hasilnya akan jadi buku ya. Jadi buku. Jadi pengarang ke penerbit jadi buku. Kira-kira tepat mana? Tepat mana? A. Pelukis ke lukisan jadi narator. Bukan teman-teman ya. Kemudian B. Penyanyi ke dapur rekaman, hasilnya jadi kaset. Oke, kita keep dulu teman-teman. Kita lihat yang lain. Pemahat ke batu jadi candi. Ke batu. Ini bukan tempatnya ya. Bukan tempat memproduksinya. Kalau ini pengarang, tempat memproduksinya adalah penerbit teman-teman ya. Jadi ini bukan. Kemudian montir sepeda motor juga bukan tempat ya. Kita langsung eliminasi. Kemudian yang E, penulis pengarang, ini sama-sama ya. Penulis pengarang pelukis ini sama profesi, jadi bukan. Kalau yang ini kita lihat di soalnya lagi kembali teman-teman. Pengarang ini kalau ke penerbit atau tempat penerbitannya ya, maka hasilnya akan keluar jadi buku. Nah kita lihat yang B ini, kalau penyanyi ke dapur rekaman. Oke, kalau nyanyiannya ke dapur rekaman dibawanya tempat ya, maka hasilnya akan jadi kaset gitu teman-teman. Jadi yang 8 ini adalah B jawabannya teman-teman ya. Yang ketiga ini kaitannya dengan hasilnya. Kalau yang kedua ini adalah tempatnya ya, menunjukkan tempat ya namanya ya. Kalau ke penerbit ini kalau penyanyi ke dapur rekaman ya teman-teman ya. Hasilnya kalau pengarang jadi buku, kalau penyanyi jadi kaset gitu teman-teman ya. Oke, kalau kalian punya pendapat yang lain atau kata kunci yang lain silahkan komen lebih tepatnya apa di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kuda daku duka sama dengan A. Kaki kiku kaku. B. Kepala papa kelapa. C. Buka baki baka. D. Buku buka baku. Atau E. Nadi dina dani. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silahkan kalian pause dulu kalau mau ikut jawab, dan silahkan dicari tahu jawabannya apa. Oke, jika kalian belum subscribe juga sampai video ini, silahkan subscribe dulu teman-teman ya. Oke, itu sangat penting untuk Mimin, biar Mimin semakin semangat untuk buat video berikutnya. Oke teman-teman. Oke, kita akan bahas nomor 9 ini. Kuda jadi daku. Berarti ini diubah. Kuda, kata yang kedua, yang kedua, yang dannya ada di pertama. Ini kan ada kuda, berubah. Ini misalkan kita tulis 1 ya. Kunya 1, dannya 2. Ini diubah jadi daku. Diubah jadi, formasinya jadi 2, 1, daku. Kemudian menjadi duka. Ini kalau menjadi duka, yang huruf pertama ke huruf keempat, kemudian huruf ketiga menjadi huruf kedua, kayak gini teman-teman ya. Oke, hasilnya jadi ini, duka. Nah kesini teman-teman ya. Sekarang kita lihat, kaki harusnya jadi yang keduanya jadi kika, tapi bukan ya, jadi ini salah. Kemudian kepala jadi papa, ini juga langsung saja disalahin, ada yang 6 huruf, ada yang 4 huruf. Kemudian buka harusnya menjadi yang keduanya jadi kabu teman-teman ya, tapi bukan, jadi baki di sini, jadi ini salah.
Kemudian yang D, buku harusnya jadi kubu. Ya, tapi bukan jadi buka di sini. Jadi ini salah juga. Sekarang kita lihat harusnya yang E benar. Nah, di ini misalkan 1, nanya 1, D-nya 2 akan jadi dina, teman-teman ya. Jadi D-nya di sini dulu di. Nah, 1. Kemudian di sini harus diubah menjadi satunya ke angka huruf pertama jadi ke huruf keempat da, kemudian ni, da ni ya, benar teman-teman ya. Nomor 9 ini jawabannya yang E. Oke, formasinya sama. Daku menjadi duka, di sini dina menjadi dani. Oke, teman-teman benar ya. Jadi jawaban nomor 9 ini adalah yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kereta rel masinis sama dengan A, bus jalan kondektur, B, delman kusir kuda, C, kapal perahu nahkoda, D, pelangi hujan air, atau E, pesawat udara pilot. Oke, jawaban kalian apa teman-teman untuk yang nomor 10 ini? Seperti biasa karena ini soal terakhir, silahkan teman-teman jawab yang soal terakhir ini jawaban kalian apa, A, B, C, D, atau E, dan sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban itu. Kata kuncinya apa teman-teman ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.